Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Baik, pada kesempatan sore ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita Statistika 2 dalam topik korelasi dan regresi linear sederhana ya. Oke, ini adalah bagian yang kedua. Setelah di bagian 1 kemarin kita sudah mempelajari tentang korelasi dan analisisnya, yaitu uji apakah korelasi tersebut signifikan apa tidak. Kemudian dilanjutkan kalau ada korelasi yang signifikan, maka dilanjutkan ke regresi linear sederhana. Jika tidak ada korelasi, maka kita tidak perlu melanjutkan ke regresi linear karena tidak ada hubungan antara X dan Y ya. Kemudian di regresi linear kita kemarin sudah mempelajari bagaimana mendapatkan beta 0 topi dan beta 1 topi, kemudian memasukkan ke dalam persamaan regresinya. Dan kita menduga atau memprediksi berapa nilai Z topi ketika diberikan suatu nilai X tertentu. Nah, di bagian yang kedua ini kita akan melanjutkan analisis regresi linear sederhana yang kemarin sudah kita bahas persamaan regresinya, kemudian juga koefisien determinasi R kuadratnya. Sekarang kita akan bahas poin di pertemuan kali ini adalah ada atau tidak pengaruh dari X ke Z ya. Jadi kita akan menguji parameter beta 1 itu sama dengan 0, lawannya nanti ada beberapa alternatif ya, tapi yang utama adalah lawannya nanti pastinya tidak sama dengan 0 ya. Jadi beta 1 sama dengan 0, lawan beta 1 tidak sama dengan 0. Intinya adalah arahnya ke sana. Ya, di dalam analisis regresi linear sederhana untuk konteks uji hipotesis itu intinya termasuk di sore ini kita akan menguji apakah beta 1 sama dengan 0 lawan beta 1 tidak sama dengan 0 ya. Di beta 1 sama dengan 0 itu artinya tidak ada pengaruh X ke Z. Kalau beta 1 tidak sama dengan 0 artinya ada pengaruh X ke Y atau ada pengaruh yang signifikan X terhadap Y. Baik, kita masuk ke materinya. Oke, jadi uji parameter model regresi linear sederhana. Parameternya ada beta 0 dan beta 1 sebenarnya ya. Tetap saja nanti akan dibahas dua-duanya, tetapi sebenarnya yang menjadi fokus utama, yang menjadi lebih penting itu adalah menguji beta 1-nya ya. Jadi kita akan menguji beta 1-nya, itu yang menjadi fokus lebih utama ya. Nah, sebelum masuk ke beberapa teknik perhitungan dan pengujian nanti, kita awali terkait dengan variansi galat atau variansi error yang kita asumsikan kemarin ya. Di kita di pemodelan di awal kemarin sudah mengasumsikan bahwa galat yang kita notasikan dengan epsilon i atau error itu mengikuti distribusi normal, kemudian normal dengan min 0 dan variansinya adalah sigma kuadratnya. Jadi normal IID ya, IID independently identically distributed normal dengan min 0 dan variansinya adalah sigma kuadrat. Oke, maka di sini kita tuliskan variansi dari epsilon i atau error i
itu sama dengan sigma kuadrat. Akan tetapi pada umumnya, karena ini terkait dengan populasi ya, jadi ini adalah terkait dengan populasi, itu umumnya tidak diketahui ya. Secara umum tidak pernah diketahui tentang variansi dari populasi ini. Oleh karena itu, maka kita harus menduganya dengan menggunakan data yang diperoleh based on sampel yang berukuran N kecil sama dengan berapa, misalkan sekian-sekian, K10 atau 8 atau berapa gitu ya. Jadi kita akan menduga variansi error atau sigma kuadrat ini berdasarkan data sampel. Itu menggunakan ini namanya MSE ya, mean square error. Jadi ini adalah penduga dari variansi error ya, atau penduga dari sigma kuadrat. Jadi kalau ini adalah miliknya populasi, tidak diketahui nilainya, kemudian diduga pakai sampel, dengan menggunakan data sampel, kita namakan penduganya adalah MSE, mean square error, ya, atau kuadrat. Kalau kemarin di ANAVA kita mengenalnya adalah kuadrat tengah error atau KTE ya. Kita singkat KTE, kuadrat tengah error, ketika kita bikin tabel ANOVA kemarin ya. Di ANAVA ya. Itu adalah penduga sigma kuadrat. Dan dirumuskan ini, ya ini namanya adalah MSE, secara simbol adalah SE kuadrat ya. Jadi kalau kita membaca S kuadrat itu kan varians ya, dugaan dari sigma kuadrat. Nah kemudian dikasih indeks E, itulah varians dari error, varians dari ini ya. Di simbolnya S kuadrat dari E atau SE kuadrat. Nah, dirumuskan sama dengan ya sum dari galat yang dikuadratkan ya. Berasal dari ini JKE ya, jumlah kuadrat galat ya. Sum dari kuadrat galat. Galat itu adalah selisih antara ZI data asli dikurangi dengan data dugaan. Dugaan ya. Ini data asli itu YI, kemudian dikurangi dengan YI topi yang diperoleh dari model beta 0 topi ditambah dengan beta 1 topi XI kemarin itu ya. Oke, jadi ini aslinya, ini dugaannya, selisihnya berarti adalah galat atau error atau sisaan. Ya, jadi jumlah kuadrat galat kemudian dibagi dengan N-2 atau dikalikan seper N-2. Nah, ya, jumlah kuadrat galat dibagi dengan N-2 ini adalah degree of freedom ya, derajat bebas dari error ya, derajat bebas dari kalau di ANAVA kemarin ada sumber keragaman untuk total, error, dan perlakuan ya. Nah, di sini juga ada seperti itu ya, total, error, dan nanti yang perlakuan itu dinamakan dengan regresi atau regression ya. Nah, kemudian untuk degree of freedom-nya untuk error itu adalah N-2. Jadi ini MSE atau kuadrat tengah error, itu JKE, sum kuadrat dari galat, jumlah kuadrat galat, dibagi dengan degree of freedom-nya untuk error adalah N-2. Oke, yang perlu Anda perhatikan bahwa ini adalah merupakan penduga, ya, penduga dari sigma kuadrat. Sama dengan seper N-2, G seper N-2, kemudian sigma YI min YI topi kuadrat, itu bisa menjadi SJJ dikurangi dengan beta 1 topi SXY, dengan SJJ-nya adalah sum YI min Y per kuadrat, ya. Kemudian SXY sum dari, ini ada komponen X, ada komponen Y, berarti yang kiri komponen X, yang kanan komponen Y. Oke, ini
di teorema yang kemarin ya. Oke, JI min JI topi kuadrat itu sederhanakan atau diuraikan menjadi SJJ dikurangi dengan beta 1 topi SXY. Itu ada di teorema yang kemarin ya. Oke, kita tidak membahas secara detail bagaimana pembuktian teoremanya. Kita akan mengaplikasikan bagaimana untuk operasional perhitungannya saja ya. Kalau di pembuktian itu nanti masuk ke StatMat ya, statistika matematik. Oke, termasuk juga ini teorema 6.5 ini adalah konsep secara teori bahwa penduga kuadrat terkecil itu ya penduga yaitu beta 0 topi ini beta 0 topi dan beta 1 topi yang diperoleh melalui metode estimasi kuadrat terkecil ya. Jadi metode yang dipakai untuk mendapatkan rumus beta 0 topi dan beta 1 topi yang kemarin Anda sudah coba aplikasikan ke data itu, rumusnya seperti itu adalah hasil dari sebuah metode estimasi namanya kuadrat terkecil atau dalam bahasa asingnya ordinary least square ya. Kalau Anda mencari atau searching di internet kuadrat terkecil, biasanya akan ada kata-kata asing ordinary least square. Oke, ini di teorema 6.5 ditunjukkan bahwa ini sifatnya adalah unbiased ya, tulisannya unbiased atau tak bias ya. Unbiased atau tak bias. Bias itu menyimpang, kalau tak bias berarti tidak menyimpang. Artinya ekspektasi dari beta 0 topi itu nilainya sama dengan beta 0. Jadi ekspektasi itu harapan atau rata-rata. Jadi secara rata-rata beta 0 topi itu nilainya nanti sama dengan beta 0, nilai parameter yang sebenarnya. Jadi tidak nyimpang, tidak bias ya. Kemudian yang beta 1 topi juga sama, secara rata-rata ekspektasi harapannya itu beta 1 topi rata-ratanya akan sama dengan beta 1 parameter yang diduga ya. Itu tak bias namanya. Kalau tidak sama berarti nanti sifatnya bias ya. Berarti bias atau nyimpang. Ada selisihnya. Nah, ini sama ya. Ini menurut teorema 6.5 bahwa penduga yang kita peroleh ini sifatnya adalah tak bias. Kemudian ini teorema 6.6 menyatakan terkait dengan varians dari beta 0 topi dan varians dari beta 1 topi ya. Oke, kita perhatikan aja. Kita tidak membahas ke bagaimana membuktikan terkait dengan varians beta 0 topi, kenapa rumusnya jadi seperti ini, varians beta 1 topi, rumusnya jadi seperti ini. Mungkin di modul mungkin sudah ada. Saya tidak memperhatikan atau melihat secara detail di modulnya. Oke, ini nanti akan dipakai ya. Jadi yang kita perhatikan adalah secara rumusnya adalah seperti ini untuk varians beta 0 topi dan varians beta 1 topinya adalah seperti ini. Dengan SXX yang ada di bawah ini, SXX di sini ada SXX, di sini juga ada SXX. Ya, itu rumusnya adalah sum dari komponen X dikuadratkan. Maksudnya adalah XI min X bar ya. Jadi SXX. Oke, di sini ada sigma kuadrat, sigma XI kuadrat dibagi N SXX. Kalau yang varian beta 1 topi ada sigma kuadrat dibagi dengan SXX. Ini nanti kalau di akar ya, kalau di akar nanti akan ketemu ya. Jadi nanti akan kita pakai, yang kita pakai nanti adalah ini ya, S. Kalau varians kan simbolnya S kuadrat ya. S kuadrat itu
menyimpulkan varian. S kuadrat indeksnya beta 0 topi, itu kalau dicari S-nya, S beta 0 topi, ya nanti akar dari yang kanan. Jadi S itu akar dari S kuadrat, nanti ya yang kanan di akar, jadinya oke, jadinya adalah ini. Nanti hasilnya sigma, kemudian ini akar dari sigma itu ya, X I kuadrat dibagi dengan akar N, oke akarnya sampai di sini. Kemudian SX itu kalau di akar jadinya S, simbol X ya. Oke. Jadi ini nanti kalau di akar menghasilkan SX itu adalah akar dari SX X ya. Jadi kalau di akar ini jadinya SX, X-nya tinggal 1 gitu ya. Itu maksudnya gitu. Ini juga sama, nanti kita akan dapatkan S dari beta 1 topi sama dengan ini kalau di akar jadi sigma, kalau yang bawah di akar jadi SX ya, di akar ya. Nanti akan dipakai di uji beta ya. Kalau ini dipakai di uji beta 0, kalau yang kanan akan dipakai di uji beta 1 ya, terkait dengan S ini ya. Oke, ini hanya intro saja terkait dengan beberapa rumus yang akan dipakai di belakang nanti. Ini varian beta 0 topi dan varian beta 1 topi. Nanti kalau di akar akan menghasilkan ini. Kiri di akar, kanan di akar. Ini yang kiri di akar jadi S beta 0 topi simbolnya, yang kanan di akar jadinya ini. Untuk menguji parameter beta 1, nah ini kemudian kita masuk ke uji parameter beta 1. Kita gunakan sebuah statistik uji T namanya, ya, statistik uji T untuk menguji beta 1. Ya, jadi ini kita sebut sebagai statistik uji ya. Jadi statistik uji. Jadi sebuah statistik ya. Sebuah statistik itu berarti sebuah besaran atau sebuah ukuran yang kita hitung dari sampel melalui suatu rumus tertentu ya. Itu statistik. Ya. Kemudian yang karena dipakai untuk menguji, maka kita sebut sebagai statistik uji. Untuk menguji apa? Menguji parameter beta 1. Ya, menguji parameter beta 1, beta 1-nya sama dengan 0 atau tidak 0. Jadi untuk menguji apakah ada pengaruh atau tidak antara X terhadap Y. Ya, fokusnya di sana ya. Uji parameter beta 1. Oke, statistik ujinya atau T hitungnya dirumuskan sama dengan beta 1 topi dikurangi dengan beta 1. Nah, beta 1 ini beta 1 mana? Itu nanti beta 1 ini mestinya ada ini ada indeks nolnya ya. Jadi nanti kita akan menguji ini ya. Tadi belum ada ya. Yang diuji nanti adalah ini H0 itu beta 1 sama dengan 0 lawan H1, nanti beta 1-nya tidak sama dengan 0. Ya, ini artinya tidak ada pengaruh. Oke, tidak ada pengaruh. Yang ini artinya ada pengaruh ya. Oke, ada pengaruh. Oke, ini yang perlu Anda perhatikan. Jadi beta 1 sama dengan 0 itu artinya tidak ada pengaruh. Saya simpulkan begini aja. Beta 1 tidak sama dengan 0 itu artinya ada pengaruh. Pengaruh siapa? Pengaruh ya X terhadap Y ya. Kalau saya tulis lebih lengkap. X terhadap Y. Kan X yang mempengaruhi Y kan ya. Oke. Nah, kalau misalkan diimplementasikan ke suatu kasus,
Ya, misalkan X-nya apa? X-nya adalah katalisator, Z-nya adalah hasil reaksi. Yang berarti tidak ada pengaruh antara katalis terhadap hasil reaksi. Ada pengaruh katalis, pemberian katalis terhadap hasil reaksi, misalkan seperti itu ya. Ya, mengapa ini yang sama dengan 0 itu kita nyatakan tidak ada pengaruh, yang beta 1 tidak sama dengan 0 itu ada pengaruh. Ya, kemarin kan kita punya persamaan regresinya kan seperti ini ya. Secara umumnya kan beta 0 ditambah dengan beta 1x ya kan. Nah, ini kan hubungan atau relasi antara Y terhadap X atau pengaruh X terhadap Y dengan menggunakan persamaan regresi linear sederhana adalah seperti ini. Nah, kalau beta 1 di sini yang benar H0, beta 1 sama dengan 0, ini Anda kasih 0 misalkan, ya beta 1-nya Anda kasih 0, berarti berapapun nilai X di sini, ketika dikalikan dengan 0 kan jadinya 0, nilai Z tidak berubah. Ya, makanya ketika beta 1-nya nilainya 0, berapapun nilai X tidak berpengaruh pada Z. Jadi tidak ada pengaruh X terhadap Y. Tapi ketika beta 1 di sini Anda kasih tidak sama dengan 0, Anda kasih misalkan di situ 5. Ya, misalkan ya. Beta 1-nya tidak 0, Anda kasih 5. Nah, berarti nanti ketika X-nya berubah, maka dia akan berubah, mengubah Y ya. Jadi kan 5 kali X, X-nya berapa? Nah, nanti akan mengubah Y-nya. Kalau X-nya 1, berarti nanti akan beta 0 plus 5. Kalau X-nya 2, berarti 2 kali 5 berarti 10, tambah beta 0. Berubah nilainya ya. Oke, itu makanya ada pengaruh X terhadap Y ketika beta 1-nya tidak sama dengan 0. Oke, itu interpretasi kenapa tidak ada pengaruh dan ada pengaruh kita kaitkan dengan rumus atau persamaan regresinya seperti ini. Ketika beta 1-nya 0, ini tidak ada efeknya, berapapun nilai X ke Y, tidak ada efeknya ya, karena ini nilainya 0 nanti. Oke, seperti itu. Nah, di sini ini tadi adalah ini ya. Nanti beta 1 topi yang sudah Anda hitung di kemarin itu dikurangi dengan beta 1, saya kasih indeks 0 itu beta 1 di bawah 0, maksudnya ini. Ya, maksudnya adalah ini. Jadi ini nanti Anda akan isi dengan angka 0 ya. Oke. Jadi untuk menguji pengaruh, apakah ada pengaruh X terhadap Y, maka pengurang yang belakang ini itu nanti Anda isi dengan angka 0 ini ya. Jadi ini adalah beta 1 di bawah 0 ya. Di nilainya adalah 0. Oke, untuk pengujian ada atau tidak pengaruh, standarnya adalah seperti ini ya. Jadi, sama dengan 0 lawan tidak sama dengan 0. Kemudian dibagi dengan, nah ini yang bawah ini adalah S. Jadi ini kan seperti standarisasi gitu ya. Normal standar itu kan X dikurangi dengan mu dibagi sigma. Nah, ini juga beta 1 topi dikurangi dengan, nah mu-nya di sini adalah diset sama dengan 0, dibagi dengan sigma. Sigma dari siapa? Sigma dari beta 1 topi ya. S dari beta 1 topi ya. Oke. S dari beta 1 topi itu ini tadi. S beta 1 topi itu sigma dibagi Sx ya. Sigma dibagi Sx itu ini. Karena sigma itu tidak diketahui, nah yang di depan tadi, di awal-awal tadi, sigma kuadrat tidak diketahui, maka akan diduga pakai Se kuadrat ya. Di ini oke, ini diduga pakai Se kuadrat karena sigma kuadrat tidak diketahui, maka ini akan diduga pakai Se ya, akarnya ya. Nah, maka jadi ini Se dibagi Sx ya. Se dibagi Sx, jadi S beta 1 topinya itu ya. Oke, jadi beta 1 topi dikurangi dengan mu, dalam hal ini adalah yang kita set di bawah 0 dibagi dengan S beta 1 topi itu ya. Untuk menguji parameter beta 1 ya. Oke, ini Anda harus catat rumusnya. Nilai untuk statistik uji
T-nya rumusnya adalah beta 1 topi dikurangi dengan 0, langsung saja Anda aplikasikan 0, atau beta 1 topi cukup itu aja karena dikurangi dengan 0 kan ada efek ya. Beta 1 topi dibagi dengan SE per SX. Oke, SE per SX nanti ada, atau di kemarin sudah ada ya, sudah ada perhitungannya. Oke, statistik T ini berdistribusi T student. Maksudnya apa? Jadi nanti kita memutuskan dia diterima apa ditolak, itu kita bandingkan dengan T tabel pada derajat bebas N-2 ya. Di T hitung ini nanti komparasinya adalah dengan T tabel dengan derajat bebas N-2 ya. Jangan sampai salah. Jadi di dalam konteks regresi ini derajat bebasnya adalah N-2. Jadi kalau di awal-awal dulu di selang kepercayaan atau uji hipotesis rata-rata itu kita pakai degree of freedom-nya atau derajat bebasnya adalah N-1. Tetapi di konteks regresi linear sederhana karena datanya berpasangan, maka di sini N-2 ya. Jadi kita terlibat dengan dua sampel X dan sampel Y. Di N-2 derajat bebasnya. Itu yang perlu kita ingat. Kemudian secara ringkas untuk menguji parameter beta 1 disajikan dalam tabel berikutnya. Oke, jadi di sini diberikan secara lengkap ujinya. Beta 1 sama dengan, oke, seperti yang saya tuliskan di depan tadi ya. H0-nya beta 1 sama dengan beta 1, ada indeks 0, itu adalah beta 1 yang kita set di bawah H0, yang tidak lain sebenarnya adalah sama dengan, kita bisa isi dengan 0 ya. Oke, umumnya adalah 0. Jadi untuk menguji ada pengaruh apa tidak. Hipotesis alternatifnya bisa pakai 3 sebenarnya ya. Tidak bisa pakai 3 alternatif. Yang pertama, yang kedua maupun yang ketiga. Tetapi secara umum fokusnya kita adalah menguji ini ya. Jadi umumnya adalah kita pakai yang ketiga ini. Kita menguji ada atau tidak pengaruh X ke Z tadi yang saya jelaskan di depannya. Ini tidak ada pengaruh, ini ada pengaruh. Ya. Tidak ada pengaruh lawan ada pengaruh. Ya. Nah, kemudian nanti kalau misalkan ada pengaruh, nah nanti bisa dilihat pengaruhnya beta 1-nya, beta 1 topinya itu tandanya positif apa negatif. Kalau positif berarti pengaruh positif, itu nanti yang ini. Kalau negatif berarti beta 1-nya mempengaruhi secara negatif ya. Kurang dari 0. Kita sebut negatif tadi karena ini kurang dari 0 ya. Ini beta 1-nya kan kita set 0 ya. Oke. Kok enggak? Oke, seperti itu. Daerah kritisnya seperti di uji-uji yang kemarin mengikuti hipotesis alternatifnya. Ketika satunya pakai tanda lebih besar, di sini lebih besar, lebih kecil pakai tanda lebih kecil, dengan nilai T tabelnya. Kalau tingkat signifikansinya alfa berarti di sini full alfa, derajat bebasnya N-2. Kalau kurang dari tinggal kasih minus, jadi pencerminan sebelah kiri. Kemudian kalau pakai tanda tidak sama dengan, maka daerah kritisnya ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan ya. Jadi T kurang dari minus T alfa per 2 N-2 atau T lebih dari T alfa N-2. Jadi tidak muncul ya. Oke. Kalau Oke, ini yang sebelah kiri minus T alfa per 2, yang sebelah kanan T alfa. Waduh. Oke, intinya ada di dua daerah ini.
sebelah kiri sama kanan. Oh, ini salah ini ya. Ini alfa berdua ini ya. Alfa berdua nih. Yang kanan. Kalau yang kiri minus T alfa berdua, oke. N min 2, yang kanan T alfa berdua. Nah, ini kalau disederhanakan, karena ada dua sisi, kiri dan kanan. Oke, ini maksud saya adalah nilai mutlak T lebih dari T alfa berdua N minus 2 ya. Jadi secara sederhananya untuk dua sisi kiri dan kanan, kalau secara matematis bisa dibuat secara sederhana dengan satu pernyataan untuk dua ini ya, yang kiri dan kanan ini dijadikan satu, yaitu daerah kritisnya adalah nilai mutlak T lebih dari T alfa berdua. Jadi kita bikin nilai mutlak T lebih dari T alfa berdua N minus 2 ya. Di nilai mutlaknya kalau dimutlakan bisa jatuh di sebelah kanan atau jatuh di sebelah kiri. Jadi aslinya ada di kanan atau kiri, tetapi kalau dibikin mutlak nanti jatuhnya pasti lebih besar dari nilai yang positif gitu ya. Ini kan pencerminan di nol ya. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, maksud saya Anda ketika nanti masuk ke ini, misalkan ada pertanyaan terkait dengan daerah kritis gitu ya. Ini kan di teori ini diberikan daerah kritisnya untuk uji dengan hipotesis alternatif tidak sama, itu ada dua daerah, sebelah kiri itu yang ini, atau sebelah kanan itu yang ini. Nah, itu sama saja sebenarnya dengan kalau dinyatakan secara sederhana, itu nilai mutlak T lebih dari T alfa berdua N minus 2. Jadi pakai ini nilai mutlak T lebih dari, kalau lebih dari ini nilai mutlak berarti di sini harus nilai yang positif ya. Kita ambil yang ini, yang positif. Selanjutnya, nah ini Sx, jika Sx sama dengan Sx di akar, tadi di depan sudah saya berikan, Sx sama dengan akar dari Sx, maka interval kepercayaan 1 minus alfa 100% untuk parameter beta 1 adalah beta 1 di tengah, nilainya berkisar dari beta 1 topi minus T alfa berdua SE per SX, yang kanan beta 1 topi ditambah dengan T alfa berdua SE per SX. SX-nya adalah ini, SE-nya yang tadi ya. SE-nya adalah akar dari SE kuadrat ya. Oke. Oke, ini SXX, SX-nya akar SXX, kemudian kalau ini diestimasi pakai SE kuadrat, kemudian kalau di akar jadi SE, itu yang dipakai di depan tadi ya. Oke, agak lambat begini ya. Oke, ini SE kuadratnya ini. SE kuadratnya rumusnya ini per N min 2 SYY dikurang beta 1 topi SXY. SYY itu ini, SXY itu ini. Nanti
Kalau SXX berarti sama dengan ini, hanya saja ini diganti dengan XI minus X bar ya. Oke, rumusnya sudah ada di depan ya. Nah, berikutnya di slide ini adalah identik dengan uji beta 1 tadi. Kalau di sini fokusnya ke uji beta 0 ya. Statistik ujinya konsepnya sama sebenarnya ya. Di konsepnya kan sama. Jadi ini kan sebenarnya beta 0 topi dikurangi dengan beta 0 di bawah 0. Ya, di bawah 0 berarti nanti ya sama ini di set sama dengan 0 ya. Dibagi dengan S dari beta 0 topi. S beta 0 topi itu yang mana? S beta 0 topi itu adalah yang di depan tadi ya. SE akar sigma X kuadrat dibagi dengan akar N SX. Ya. Tadi di depan sudah ada. Nah, karena ada pembagian di bawah, maka pembaginya naik menjadi di sini. Ya. Kalau oke, saya tunjukkan di depan S dari beta 0 topi itu seperti apa. Oke, ini tadi saya tuliskan S dari beta 0 topi itu adalah sigma akar sigma XI kuadrat dibagi dengan akar N SX. Kalau sigmanya tidak diketahui, maka diduga pakai SE. Jadi nanti ada SE akar ini dibagi ini. Taruh di bawah, di pembagi, maka nanti akar NSX menjadi naik ke atas. Jadinya akar NSX dikalikan dengan beta 0 topi, kemudian dibagi dengan SE akar sigma XI kuadrat. Ya. Di rumusnya mengikuti rumus ini ya. Oke, ini SE akar sigma XI kuadrat. Tadi kan aslinya dibagi dengan akar NSX. Karena ini dalam konteks dia adalah pembagi, maka pembaginya ini naik ke atas menjadi akar NSX. Ya. Statistik uji T ini berdistribusi T student, berarti nanti kita bandingkan dengan T tabel pada derajat bebas N-2. Oke, secara ringkas pengujian untuk parameter beta 0 konsepnya sama seperti tabel beta 1 tadi ya. Oke, ini untuk melengkapi saja. Sebenarnya di dalam analisis regresi seperti yang saya katakan di depan tadi, yang lebih utama, yang lebih penting itu adalah menguji ada pengaruh apa tidak antara X terhadap Y ya. Jadi menguji pengaruh X terhadap Y itu identik dengan menguji beta 1 ya. Oke, tapi tidak apa-apa, ini kita tuliskan atau kita kasih tambahan terkait dengan uji beta 0 pakai statistik uji hitungnya nanti dengan rumus T ini, kemudian hipotesis alternatifnya juga diberikan secara lengkap, tapi secara umum itu pakainya adalah yang bawah ya, jadi beta 0 sama dengan beta 00, nanti bisa diset sama dengan 0, lawan beta 0 tidak sama dengan 0 ya, itu biasanya umumnya adalah itu ya. Kalau misalkan menjawab pertanyaan ya berarti nanti tergantung pertanyaannya seperti apa, apakah pakai tanda lebih besar, lebih kecil, atau tidak sama dengan ya daerah kritisnya. Oke, seperti ini, ngikut lebih besar, ini lebih kecil. Kalau lebih besar berarti positif, kalau lebih kecil berarti daerah di sebelah kiri, berarti tandanya minus. Kemudian kalau pakai tidak sama dengan, berarti ada dua daerah kritis. Daerah penolakan ada di ujung kiri dan ada di ujung kanan. Alfanya dibagi dua ya, alfa per 2, ini juga alfa per 2 mestinya ya. Ini alfa per 2 yang ini. Oke, degree of freedom-nya N-2 di dalam konteks regresi ini.
Kemudian untuk selang kepercayaan, ya dari statistik uji tadi bisa dibuat sebuah interval kepercayaan dengan tingkat kepercayaan 1 minus alfa kali 100% untuk beta 0 adalah dari beta 0 topi dikurangi dengan T alfa per 2 derajat bebas N min 2 dikalikan dengan ini adalah simpangan baku SE akar sigma X kuadrat dibagi akar N SX, yang kanan komponennya sama, hanya di sini ada tanda plusnya saja. Oke, uji beta 1 sudah, uji beta 0 sudah, selang kepercayaan atau interval kepercayaan untuk beta 1 tadi sudah ada rumusnya, dan ini interval kepercayaan untuk beta 0 juga sudah ada rumusnya. Nah, ini sebagai tambahan juga, analisis varians regresi linear sederhana, sebuah uji untuk alternatif ya. Jadi ini tabel ANOVA, jadi keluarnya nanti tabel ANOVA. Jadi ketika di Minitab kemarin ketika praktikum, Anda pasti ketika memunculkan nilai dugaan beta 0 topi dan beta 1 topi, otomatis di situ outputnya kalau kita tidak pilih atau tidak uncheck, kita hilangkan centangnya. Kalau tidak dihilangkan centangnya, itu biasanya otomatis akan muncul tabel ANAVA-nya ya. Di tabel ANAVA-nya muncul, nah di situ ya sebenarnya adalah untuk menguji parameter beta 1 ya. Sama seperti yang di depan tadi ya. Ini hanya sebagai alternatif saja ya. Alternatif untuk regresi linear sederhana. Tetapi kalau misalkan regresi linear berganda, ini bukan alternatif lagi, tapi sesuatu yang wajib dilakukan karena di ANAVA ini sebenarnya adalah menguji secara serentak gitu ya. Jadi kalau misalkan ada beta 1, ada beta 2, beta 3 terkait dengan koefisiennya X1, X2 sama X3, maka ANAVA ini sebenarnya intinya adalah menguji secara bersama-sama. Jadi beta 1-nya sama dengan 0, beta 2-nya juga sama dengan 0, beta 3-nya juga sama dengan 0 secara bersama seperti itu. Lawannya ada minimal salah satu yang tidak sama dengan 0. Jadi peruntukannya sebenarnya adalah seperti itu di ANAVA ini. Di menguji secara serentak kalau misalkan ada beberapa nilai beta beta slope ya, bukan beta intercept, beta slope ya, koefisien dari X1, X2, X3 dan seterusnya ya. Nah, karena ini terkait dengan regresi linear sederhana, di mana sederhana itu hanya ada satu variabel X, berarti hanya ada satu variabel beta 1, maka ya kembali menjadi apa namanya, sama dengan uji T di depan tadi peruntukannya ya. Karena hanya ada satu beta saja, beta 1 yang terkait dengan variabel X ya. Jadi ini di luar beta 0 mengujinya ya di ANAVA ini. Oke, jadi ini untuk regresi linear sederhana ini kita pandang sebagai alternatif dari uji beta 1 yang di depan tadi, yang pakai T tadi ya. Nolnya beta 1 sama dengan 0, lawannya beta 1 tidak sama dengan 0. Jadi sama dengan di depan tadi, di awal-awal tadi ya. Nah, kemudian teknik ujinya tidak menggunakan T. Makanya ini kan dikasih keterangan selain menggunakan statistik uji T seperti yang dinyatakan di 611 di depan, kita dapat juga menggunakan tabel ANAVA. Ya, jadi ini sebagai sebuah teknik uji alternatif terhadap beta 1 tadi. Kita sudah bisa pakai T, tapi secara alternatif kita bisa pakai tabel ANAVA ini. Kita bisa pakai alternatif ini, ya kenapa kita sebut alternatif? Ya karena linear sederhana ya. Karena hanya satu variabel X, jadi hanya ada satu variabel beta 1. Kalau ada beberapa variabel X, bukan sederhana berarti ya, jadi berganda jadinya. Ada X1, X2, X3 seperti yang saya sebutkan tadi, berarti nanti ada beta 1, beta 2, beta 3. Nah, ini bukan alternatif lagi, jadi
uji secara serentak, secara simultan jadinya. Baik, ini tabel ANAVA-nya seperti di ANAVA di beberapa pertemuan yang lalu, endingnya adalah kita akan menghitung F, hitung ini ya, endingnya di sini, menghitung F, hitung. Di sini ada 3 sumber, seperti yang saya sebutkan di depan tadi, ada total, ada error, dan ada, kalau biasanya kemarin kan perlakuan. Nah, di sini disebut dengan regresi ya, sumbernya regression, kalau di tabel ANAVA di keluaran Minitab ya, regresi, error, sama total. Degree of freedom-nya atau derajat bebasnya, kalau total N-1, kalau regresi 1, kemudian errornya berarti N-1 dikurangi 1 jadi N-2. Nah, ini yang kemarin, yang tadi di awal sebagai pembagi untuk ini. Nah, ini nanti di sini. Oke, jumlah kuadratnya ini. Jumlah kuadrat regresi, jumlah kuadrat error, jumlah kuadrat total ya. Ini rumusannya ada di bagian akhir minggu kemarin ya. Jadi bagian akhir minggu kemarin kita sudah merumuskan ini. Jumlah kuadrat regresi, error, dan total. Dengan hubungan jumlah kuadrat total sama dengan jumlah kuadrat regresi ditambah dengan jumlah kuadrat error ya. Oke, sama seperti di ANAVA yang kemarin, bahwa total itu adalah jumlahan dari 2 sebelumnya ya. Atau error itu adalah selisih antara total dikurangi dengan yang lainnya. Kalau di sini, kalau kemarin perlakuan, sekarang regresi ya. Jadi jumlah kuadrat total dikurangi dengan jumlah kuadrat regresi itu adalah jumlah kuadrat error ya. Sama di DB juga seperti itu. Ini adalah total dikurangi dengan regresi. Oke, seperti itu. Perlu diingat N-1 di sini adalah 1, di sini adalah N-2. Rata-rata kuadrat atau mean square. Jadi ini ada yang jadi intinya kan sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya mean square ya, mean square. Kemudian ada yang menerjemahkan rata-rata kuadrat, ada yang menerjemahkan kuadrat tengah ya. Kalau di ANAVA kemarin istilahnya kuadrat tengah atau KT, nanti di sini E, nanti di sini perlakuan, jadi KTP kuadrat tengah perlakuan, KTE kuadrat tengah error, kemarin istilahnya seperti itu. Sekarang istilahnya rata-rata kuadrat atau RK, RKR berarti rata-rata kuadrat regresi, RKE berarti rata-rata kuadrat error. Ya. Rata-rata kuadrat regresi berarti jumlah kuadrat dibagi dengan dB-nya. Jumlah kuadratnya ini dibagi dB-nya 1 ya sama dengan ini. Kalau rata-rata kuadrat error berarti jumlah kuadrat error itu ini dibagi dengan derajat bebasnya. Nah, seperti N-2 segmen ini tadi. Oke, ini tadi sudah ada di depan dan F dihitung pakai ini dibagi bawahnya. RKR dibagi dengan RKE. Kemudian dari kritisnya kita akan tolak ketika F lebih besar dari F tabel pada alfa yang kita set, kita berikan. Derajat bebasnya ada 2. Ini tadi di atas dibagi bawah, berarti derajat bebasnya adalah atas dibagi bawah. 1 N-2 ya. 1 itu atas, N-2 itu yang bawah. Ini yang dibagi, ini pembagi. Ya. Di ini posisinya nanti kalau di tabel itu yang atas, N-2 ada di samping kiri itu ya. Oke, itu metode alternatif atau ya uji alternatif untuk beta 1 ya. Oke, ini kita mau memberikan relasi hubungan. Jadi ketika kita pakai Minitab kemarin kan kita menyimpulkan atau memutuskan ujinya itu diterima apa ditolak kan based on P value ya, based on nilai P atau P value.
Nah, bagaimana perhitungan dari P value itu sebenarnya? Ya, ini sebagai tambahan saja sebenarnya ya. Jadi nanti kita secara teori tidak melakukan perhitungan sampai ke P value, jadi secara teori tetap kita akan compare nilai T atau F itu dengan T atau F tabel. Ya, jadi kita akan compare dengan atau mencarinya di T tabel atau F tabel ya. Ini hanya sebagai tambahan saja untuk merelasikan ada hubungan antara daerah kritis yang secara teori dengan P value yang kita pakai di pengambilan keputusan pada saat praktikum ya. Oke, daerah kritis sangat bergantung pada distribusi dari statistik uji. Ada beberapa cara ya, ini ada uji Z, T, F, dan yang lain-lain. Jadi uji-uji yang kemarin kita bahas semuanya itu. Di selain statistik uji itu kita compare dengan tabel. Jadi kalau uji Z nanti akan menghasilkan Z hitung, kita compare dengan Z tabel. Kalau uji T berarti menghasilkan T hitung, menghasilkan statistik uji T hitung, kita compare dengan T tabel. Kalau uji F berarti menghasilkan statistik uji F hitung di compare dengan F tabel. Ya. Jadi F tabel itu kita sebut dengan titik kritis ya, atau ya titik kritis, titik yang ya batas ya, batas itu kan ada daerah kritis, daerah yang diarsir atau daerah gelap gitu ya. Nah itu batasnya untuk berpindah ke daerah terang atau daerah terima itu titiknya itu kita namakan dengan titik kritisnya ya. Nah, itu dapat juga digunakan metode P value yang didefinisikan sebagai probabilitas minimum menolak H0. Oke, ini nanti ada di sini. Bagaimana perhitungan P value-nya, itu ada di sini ya. Ini dalam perhitungan ini dimisalkan uji beta 0 ya. Uji beta 0 dengan T hitungnya, TH kalau tadi tidak ada indeks H, di sini ya maksudnya adalah T hitung ya, T yang dihitung. Supaya beda dengan nanti ada T hitung gitu ya. T itu variabel secara global, secara umum. T hitung adalah T yang dihitung berdasarkan sampel dengan menggunakan rumus ini ya. Oke, jadi untuk merelasikan P value dengan komparasi T hitung dengan T tabel, di sini diberikan contoh untuk perhitungan atau relasinya seperti apa menggunakan salah satu contoh uji, yaitu beta 0 sama dengan beta 00 ya, atau di sini dirumuskan di sini. Lawannya ada 3 alternatif, bisa pakai lebih besar, lebih kecil, atau tidak sama dengannya. Jadi ini salah satu contoh saja ya. Salah satu contoh, kebetulan diambil contoh adalah yang barusan, yang slide sebelumnya, yaitu beta 0 sama dengan beta 00 atau beta 0 sama dengan 0 ya nanti ini. Oke, ini juga beta 00 harusnya ya. Di beta 0 topi dikurangin dengan beta 0 ini. Jadi yang kita set di sini. Ini nanti nilainya berapa? Kalau nilainya 0 berarti di sini 0. Kalau nilainya tidak bukan 0, misalkan kita mau menguji sama dengan 10 misalkan, ya boleh, tidak apa-apa. Taruh di sini nanti. Ya, maksudnya ini ngikut di sini ya. Beta 0 di sini adalah beta 0. Oke, ini statistik ujinya pakai T hitung, derajat bebasnya N-2. Maka untuk menghitung P value-nya itu dengan rumus seperti ini. Ya, ini secara global, secara umum daerah kritis itu
daerah penolakan H0, ya daerah kritis adalah daerah penolakan H0, semuanya sama daerah kritisnya. Di yang tengah sama dengan ini ditutup dulu, nggak usah dibaca dulu. Jadi daerah kritisnya untuk hipotesis alternatifnya pakai lebih besar, lebih kecil, atau tidak sama dengan, daerah kritisnya adalah sama. Jadi p-value kurang dari alfa, p-value kurang dari alfa, p-value kurang dari alfa ya. Jadi untuk sembarang hipotesis alternatif, baik yang pertama, kedua, maupun ketiga, kita ketika pakai praktikum, pakai Minitab, itu kan munculnya p-value. Dan itu kita hanya mengcompare dengan alfa. Lebih kecil apa lebih besar? Kalau lebih kecil alfa berarti tolak H0 karena masuk daerah kritis. Kalau lebih besar berarti kita terima. Lebih besar sama dengan berarti ya. Lebih besar sama dengan alfa, kita terima H0 ya. Oke, seperti itu. Nah, perhitungan p-value-nya seperti apa? Nah, perhitungan p-value-nya itu yang berbeda. Ketika pakai tanda lebih besar, di sini lebih besar, pakai tanda lebih kecil, di sini lebih kecil. Ya. Di p-value yang atas itu probabilitas karena ada di sebelah kanan, ya ini kan lebih besar, berarti daerah kritisnya kan ada di ujung kanan. Berarti probabilitas T lebih besar dari T hitung. Kalau ini ada di ujung kiri, sebelah kiri, berarti probabilitas T kurang dari T hitung. Nah, kalau ini pakai tanda tidak sama dengan, itu berarti daerah kritisnya ada di ujung kiri dan ujung kanan. Ya, ada di ujung kiri dan ujung kanan. Berarti ada dua daerah, ya, ada dua daerah. Atau kalau disederhanakan tadi, saya tuliskan nilai mutlak T lebih besar daripada T tabel ya, T tabel. Nah, makanya di sini p-value-nya itu karena ada dua daerah yang luasnya sama, karena merupakan pencerminan, ya luas sebelah kiri, ujung kiri, dan luas ujung kanan sama, maka di sini kita hitung salah satu saja dan kita kalikan dua. Maksudnya begitu ya. Jadi sebenarnya probabilitas T lebih kecil T minus T hitung sama lebih besar dari T hitung ya. Jadi ujung kiri dan ujung kanan ya ditambah, tetapi karena pencerminan luasnya sama, maka ini dikalikan dua, jadi dihitung salah satu dan dikalikan dua ya, seperti itu untuk p value. Oke, kita seperti yang saya katakan di depan tadi, intinya di pertemuan kali ini adalah menguji beta 1 intinya ya. Jadi menguji beta 1 dan teknik yang paling utama adalah pakai uji T yang di awal tadi ya. Uji T yang di awal tadi. Di T-nya sama dengan beta 1 topi dikurangi dengan beta 1 di bawah 0. Dalam hal ini adalah value-nya sama dengan 0. Dibagi dengan SE per SX. SE-nya dihitung, SX-nya juga dihitung. Nah, adapun tambahannya tadi ada uji beta 0, kemudian ada uji beta 1 melalui ANAVA, yaitu sebagai tambahan, sebagai alternatif. Dan juga ada perhitungan p-value, itu juga kita tambahkan, tambahan saja. Di kompetensi utama Anda harus bisa melakukan pengujian beta 1 melalui uji T yang di awal tadi, di depan tadi. Oke, kita aplikasikan ke sini. Sebagai contoh, hasil proses kimia diperkirakan merupakan fungsi jumlah katalisator yang ditambahkan pada reaksi tersebut. Ya, ini contoh yang kemarin ya. Oke, contohnya kemarin. Katalisator dan hasil reaksi. Datanya sama seperti kemarin. Oke, adukanlah model regresi linear sederhana berdasarkan data sampel tersebut. Oke, ini tetap masih ditanyakan ya. Ya, karena nanti kita butuh nilai beta 1 topi ya. Jadi untuk uji nomor 2, B,
B kan gunakan alfa 10% untuk menguji apakah jumlah katalisator berpengaruh terhadap hasil proses kimia. Nah, apakah jumlah katalisator berpengaruh terhadap hasil proses kimia? Jumlah katalisator tadi X, hasil proses kimia adalah Y. Apakah X berpengaruh Y terhadap Y? Itu sama saja kita menguji beta 1 sama dengan 0 lawan beta 1 tidak sama dengan 0 ya. Nah, di rumus ujinya, statistik ujinya, T-nya tadi kan ada beta 1 topi minus 0 ya. Berarti kita harus menghitung beta 1 topinya dulu. Nah, itu kita berikan di A ini ya. Dan itu sudah dihitung kemarin ya. Nggak apa-apa, kita tuliskan lagi, dukilah model regresinya. Jadi nanti ada beta 0 topi dan beta 1 topi, nilainya berapa. Kemudian di B kita akan menguji beta 1 sama dengan 0 lawan beta 1 tidak sama dengan 0, pakainya statistik uji T, bukan yang ANAVA. Kemudian nanti di C kita akan membuat interval kepercayaan 90%, ya ini terkait ya antara B dan C. Kalau di sini alfanya 10, di sini saya berikan 90. Kalau misalkan di sini 5, ya mungkin nanti di sini 95 ya. Untuk parameter beta 1. Beta 1 adalah parameter yang diuji di B ya. Di B. Di pengaruh X terhadap Y itu adalah beta 1-nya 0 apa tidak, itu maksudnya. Oke, di A itu kemarin sudah ya. Jadi dari data mentah seperti ini, itu kemudian kita ekstrak, kita ambil beberapa perhitungan yang nanti dipakai untuk perhitungan beta 1 topi, beta 0 topi, dan yang lain-lainnya. Termasuk korelasi, juga jangan dilupakan kemarin ya, korelasi, uji korelasi. Intinya kan kita mengekstrak ini. Kita cari sigma X-nya berapa, sigma Z-nya berapa, sigma X kali Z berapa, sigma X kuadrat berapa, dan sigma Z kuadrat berapa. Nah, ini tambahan X bar itu ya sigma X dibagi dengan N, N-nya 8, hasilnya ini. Dan Y bar adalah sigma Z ini dibagi dengan N, N-nya 8, jadinya ini. Oke, ini dari contoh kemarin sudah kita berikan. Beta 1 topinya diperoleh 6,559. Ya, ini sigma XY dikurangi dengan N X bar Y bar dibagi dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan N X bar kuadrat ya. Rumusnya untuk beta 1 topi seperti itu. Oke, jadi rumusnya harus tuliskan, kalau tidak hafal juga tidak apa-apa, tapi yang penting ada pedomannya, ada rujukannya ya. Jangan sampai salah penempatan. Kalau salah penempatan nanti jadinya salah hasilnya ya. Jadi ini harus benar salah penempatannya. Kalau misalkan Anda tidak hafal juga berarti harus ada ininya, harus ada rujukannya. Jangan sampai ini dikira-kira. Oke, itu ya. Sigma X ini N, jangan lupa, X bar Y bar, sigma X kuadrat kurang N X bar kuadrat. Ya, ini X bar Y bar jangan sampai salah. Jangan sigma X sigma Y, tapi rata-rata ini ya. Oke, hasilnya ini, dan beta 0 topi adalah Y bar dikurangi dengan beta 1 topi X bar. Hasilnya ini persamaan regresinya sudah kemarin. Nah, ini yang akan kita pakai di nomor B adalah ini ya. Di beta 1 topinya ketemu 6,559 ya. Di B untuk uji, di B untuk menguji apakah ada pengaruh jumlah katalisator terhadap hasil proses kimia, di X terhadap Z, maka yang diuji adalah ini beta 1 sama dengan 0 lawan beta 1 tidak sama dengan 0. Ya, secara logika kenapa seperti itu tadi di depan sudah saya jelaskan. Kalau beta 1 sama dengan 0 berarti berapapun nilai X, berapapun nilai katalisator, maka tidak akan berpengaruh sesuai dengan persamaan itu
tidak akan berpengaruh terhadap nilai Z. Kalau beta satunya tidak 0, berarti ada suatu value-nya. Nah, berarti kalau X-nya itu nilainya berubah, maka Z-nya juga akan ikut berubah. Makanya disebut ada pengaruh. Daerah kritis adalah H0 ditolak jika T-nya kurang dari min 1,943 atau T lebih besar dari 1,943. Ini dari mana? Dari alfanya tadi 10 ya. Alfanya 10, kalau dibagi 2 berarti 5. Berarti ini pada saat T-nya adalah 5%, kemudian degree of freedom-nya adalah N-2. N-2-nya adalah 6 ya, karena N-nya tadi adalah 8. Ya. Jadi Anda bisa cari di tabel T 1,943 itu adalah T 0,05, derajat bebasnya 6 ya. Oke. Oke, jadi kalau di tabel T itu di sini ada 0,05 dan di sini untuk derajat bebas itu nanti Anda cari di posisi 6 ya. Ini tabel T. Tabel T. Oke, nanti sudah mulai enggak? Oke, di sini ya. Dapatnya adalah ini. 1,943 ya. Oke, kalau yang di kiri itu tinggal kasih minus saja ya. Jadi nilainya sama. Untuk yang kiri 1,943 tinggal dikasih angka minus. Atau ini kalau dituliskan dalam bentuk nilai mutlak, lebih besar ini ya, 1,943 ya. Nggak bisa berjalan seperti biasanya. Oke, ini ya. Di T kurang dari minus sekian atau T lebih besar dari sekian, itu kalau dinyatakan dalam bentuk matematis yang simple, itu ini. Di nilai mutlak T lebih dari 1,943. Oke, seperti ini ya. Oke, ini penyederhanaannya seperti ini. Berikutnya untuk perhitungan statistik uji T. Statistik uji T, rumusnya adalah ini. Beta 1 topi dikurangi dengan beta 1 di bawah 0. Beta 1 topinya tadi adalah 6,559 dikurangi dengan 0 dibagi dengan SE per SX. Nah, SE per SX itu dihitung pakai ini ya. Di SX ini nanti akan menghasilkan SX sama dengan SX di akar ya. Di akar dari SX. Nah, jadi 1,355 kalau di akar hasilnya 1,164. Kemudian yang ini SE. SE itu adalah ini. Ya. Jadi ini SE-nya nanti adalah SE kuadrat di akar ya. Di akar dari SE kuadrat ya. Oke, jadi 11,4456 kalau di akar hasilnya 3,383 ya. Oke. Jadi untuk menghitung ini Anda harus melakukan perhitungan secara manual ini ya. Jadi SX nanti akan diperlukan untuk mencari SX, taruh di sini. Kemudian SYZ juga Anda harus hitung, SXY juga Anda harus hitung karena nanti dipakainya di sini. SYZ itu ini, SXY itu ini nanti, dan beta 1 topi itu yang sebelumnya tadi di poin A gitu ya. Nah, maka muncul SE kuadrat ini.
Oke, jadi ini alurnya sudah di set seperti itu. Di awal itu persamaan regresinya harus dihitung, terutama beta 1 topinya. Kemudian untuk menguji beta 1 nol apa tidak, maka dilakukan perhitungan statistik ujinya, yaitu T sama dengan rumusnya ini. Nah, untuk menghitung dengan menggunakan rumus ini, itu dibutuhkan beberapa perhitungan. Ada SXX, ada SYY, ada SXY, dan SE kuadrat. Semuanya dipakai. Nah, setelah ketemu angkanya, diperoleh nilainya adalah 2,257 ya. Oke, 2,257 ini kita kemudian compare dengan ini. Tadi kan ini apa? Ya, 1,943, ini 2,257 ada di sini berarti ya, ada di sebelah kanan ya. Dia ada di daerah tolak. Jadi kalau 1,9 misalkan ini 1,9-nya di sini. Ya, ini ya. 1,9 sebelah kanan. Ini min 1,943 ada di kiri. Ini 2,257 ada di ujung sebelah kanannya. Jadi ada di daerah tolak. Ada di daerah tolak. Maka H0 ditolak karena memenuhi daerah kritis ya. Karena ditolak berarti yang benar adalah H1, bahwa beta 1-nya memang tidak sama dengan 0. Berarti ada pengaruh jumlah katalisator terhadap hasil proses kimia ya. Di jumlah katalisator mempengaruhi hasil proses kimia. Oke, itu intinya. Oke, kemudian yang C. Oke, yang C, selang kepercayaan atau interval kepercayaan 90% untuk beta 1. Rumusnya beta 1 berada di antara batas kiri adalah beta 1 topi dikurangi dengan T alfa per 2. Alfanya tadi karena ini selang kepercayaan 90%, berarti alfanya 10%, dibagi 2 berarti 5%. Kemudian derajat bebasnya adalah N-2, 8 dikurangi 2, 6 ya. Ini SE per SX. Jadi hitungan yang sudah Anda peroleh di T tadi ya. Di T tadi kan sudah ada ini. Ada SE per SX itu nanti. Ya, dipakai di sini nanti. Oke. Di beta 1 berada di antara 0,912 sampai dengan 12,206 ini ya. Yang kanan ini, yang kiri adalah ini. Itu pada interval kepercayaan 90% atau pada alfa 10% ya. Jadi yang C ini sebenarnya adalah bentuk alternatif juga, uji juga seperti yang di B itu ya. Jadi ini kan pakai alfa 10%, diperoleh H0 ditolak, ya ada pengaruh yang signifikan ya. Jadi katalisator mempengaruhi proses kimia. Yang menyatakan bahwa beta 1-nya memang tidak sama dengan 0 ya. Jadi tolak H0 itu berarti beta yang benar adalah 1. Beta 1-nya memang tidak sama dengan 0. Dan itu sejalan dengan yang C. Ketika kita estimasi secara selang, ternyata beta 1-nya tidak melewati angka 0. Jadi ada di sebelah kanannya 0, yaitu 0,9 sampai dengan 12. Ya. Jadi beta 1-nya itu ada di sebelah kanannya 0, positif 0,9 sampai dengan 12,206. Itu pada tingkat kepercayaan 90% atau alfanya 10%. Nah, nanti beda lagi kalau misalkan Anda pakai 95% atau alfanya 5%. Nah, nanti akan beda lagi ininya. Jadi kalau di sini pakai alfa 10%, hasilnya tolak H0, Anda bisa coba kalau pakai alfa 5%, apakah tetap tolak H0? Kalau pakai 5% berarti nanti kan T alfa per 2-nya T 0,025. Nah, ini nanti angkanya tidak lagi 1,9 tapi 2, berapa? 2,4 sekitar ya. Kalau
Ya, sekitar 2,4. Kalau misalkan pakai alfa 5%, berarti nanti alfa per 2-nya akan 0,025 pada derajat bibelnya sama 6. Anda bisa bisa buka tabel T-nya. Nanti di sini sekitar 2,4 ya. Oke ya. Coba saya lihat. Ya, ini. Kalau tadi kan alfa 5%, derajat bebasnya 6, itu 1,943 ya. Kalau alfanya 5% dibagi 2 berarti 0,025, derajat bebas 6, nanti di-compare dengan 2,447 ya, 2447. Jadi hasilnya nanti terima H0 ya. Kalau pakai alfa 5% ini terima H0. Jadi ini tadi pertanyaannya pakai alfa 10%, hasilnya tolak H0. Anda bisa coba kalau pakai alfa 5%, maka nanti akan terima H0 ya. Terima H0. Kalau terima H0, nanti di sininya, nah ininya nanti pasti beta satunya di sini melewati angka 0. Jadi dari minus sekian sampai dengan plus sekian. Ya, Anda bisa coba nanti kalau T-nya di sini Anda ganti dengan 2,44 berapa tadi ya. Jadi kalau T-nya di sini 0,025, derajat bebasnya 6, berarti kan 2,2 berapa tadi itu. 2,4, sorry. Ya, jadi nanti akan ketemu minus. Jadi antara B dan C itu sejalan ya. Antara B dan C itu sejalan. Jadi ini dalam konteks uji hipotesis. Ini juga ini selang kepercayaan, tapi juga interpretasinya bisa dipakai untuk menguji ya, dia melewati angka 0 apa tidak ya. Ya, jadi ini sejatinya untuk selang kepercayaan, interval kepercayaan, tetapi bisa juga dipakai untuk menguji hipotesis, dia melewati angka 0 apa tidak. Kalau melewati angka 0 berarti terima H0, kalau tidak melewati angka 0 berarti tolak H0. Bisa minus sampai minus atau plus sampai plus, itu berarti tolak H0 ya. Tentunya dengan ininya harus match ya. Kalau 90% berarti yang di sini yang diuji ya 10%. Kalau di sini 95% berarti yang diuji ini 5% gitu ya. Oke, nah sedikit saya tambahkan terkait dengan ini ya, tambahan untuk P value tadi ya. Untuk P value. Ini kan 2,257 ya, 2,257. Oke, jadi kalau lambat ini. Oke, enggak. Oke, kayaknya. Ya. Oke, ini min 2,2. Tadi kan P value-nya kan
Untuk probabilitas T lebih besar dari T hitung. Untuk uji yang pakai H1-nya adalah pakai ini ya, pakai tanda tidak sama dengan 0. Misalkan seperti ini. Ini kan 2 kali kan ini. 2 kali probabilitas T lebih besar daripada T hitungnya. Di T hitungnya kan ini. Di T hitungnya kan ini ya. T yang dihitung kan 2,257 ya. 2,257 itu ada di posisi ini. Nah, probabilitas T lebih besar dari T hitung, berarti kan ini, daerah yang diarsir. Nah, 2 kali itu berarti kan sebenarnya menghitung ini dan juga menghitung yang kiri ini ya. Kalau dicerminkan kan dari min 2,257 ke bawah ini ya. Jadi kita menghitung ini sebenarnya p value itu ya. Menghitung di posisi T hitung ke kanan atau pencerminannya di yang negatif ke kiri, atau kalau dilakukan perhitungan secara teknis ya 2 kali ini aja, dua kali probabilitas T lebih besar dari T hitung ini. Jadi probabilitas ini berapa, nanti dikalikan 2, sudah merupakan penjumlahan ini dan ini. Nah, kalau ini kan bisa atau ya kalau pakai Minitab bisa dihitung pakai ini sama aja ya. Saya tuliskan di sini. Sama aja dengan 2 kali. Saya tidak ngitung yang sebelah kanan. Kalau ini kan sebelah kanan ini. Saya hitung yang sebelah kiri. Di probabilitas T lebih kecil dari ini. Oke. Oke, kebetulan T hitungnya ketemu positif ya. Jadi saya kasih minus. Ya, jadi sama aja dengan 2 kali probabilitas T-nya kurang dari minus 2,257 ini ya. Oke. Kalau ini kan sudah pakai CDF ya. Karena pakai tanda lebih kecil ya. Oke. Jadi ini bisa Anda hitung pakai Minitab juga bisa ini ya. Kalau pakai Minitab Anda bisa hitung kalau pakai Minitab kan nanti begini. Ini probabilitas ini berarti pakai CDF. CDF di berapa? Ini Anda tuliskan min 2,257, taruh aja di misalkan K1. Oke, titik koma. Kemudian nanti muncul subkomen, tanda prompt, kemudian Anda tuliskan ini tadi pakai T ya. Oke, pakai T, kemudian derajat bebasnya tadi N-2, berarti derajat bebasnya adalah 6 ya. Oke, 6, Anda titik, oke, titik, sudah enter. Ya, nanti hasilnya berapa? Oke, ini titik koma ya. Nah, nanti tinggal P value-nya adalah 2 dikalikan dengan hasilnya ini adalah kita simpan di K1 tadi ya. Di K 2 kali K1. Kita tahu berapa hasilnya K1 nanti berapa itu ya. Oke, itu perhitungan P value. Ya, kalau misalkan kita bawa ke Minitab min 2,257. Oke, ada di sini. Berarti kita tuliskan di sini CDF. Oke, minus 2,257 kita taruh di K1 titik koma. Oke, kita tunggu proses.
CDFN. CDF tidak ada N tapi spasi minus 2,257 kita taruh di K1 titik koma. Oke. Lambat sekali. Oke, subkomen keluar T, kita tuliskan, T, kemudian spasi, degree of freedom-nya 6, kasih titik, ya. Oke. Prosesnya lambat. Oke. Kemudian kita hitung 2 kali K1, berarti kita kasih LED K2 sama dengan 2 kali K1. Oke. Enter dan kita print nilai K2-nya. K2 itu berarti 2 kali K1 ini tadi. K2 nilainya berapa? Ini 0,064. Oke, sama dengan 0,064 ya. 648 ya. 0648. Oke. Ini P value-nya. Nah, jadi P value-nya kalau di persentase 6,48% ya. 6,48%. Ini P value-nya ya. Makanya kalau kita compare dengan alfa 10%, kalau pakai alfa sama dengan 10%, dia masih lebih kecil alfa, maka tolak H0 ya. Tolak H0, berarti ada pengaruh. Tapi kalau pakai alfa 5%, nah, dia sudah lebih besar dari 5%, berarti terima H0 ya. Nah, jadi P value-nya ini ada di antara 5 sampai 10, makanya dengan alfa 10 itu kita tolak, tapi kalau pakai alfa 5 itu kita terima. Ya, jadi P value-nya seperti ini. Itu perhitungan P value. Soalnya tadi teorinya diberikan contoh untuk perhitungan ya, rumus perhitungan. Ini saya modifikasi tadi, saya pakai, kenapa saya modifikasi? Karena saya butuh CDF ya. Anda bisa pakai tanda lebih dari juga tidak apa-apa. Jadi Anda ngitung yang lebih dari itu berarti ngitung yang sebelah kanan intinya. Berarti pakai 1 dikurangi dengan CDF 2,2. Jadi kalau Anda pakai yang ini, tidak pakai yang bawah, tidak pakai yang ini, misalkan, nah, berarti nanti Anda harus ngitung ini probabilitas T lebih dari T. Hitung itu adalah pakai 1 dikurangi dengan CDF di angka, bukan minus, tapi angkanya ada yang positif. Ya, di angka 2,257 ya. Jadi, kenapa 1 minus? Ya, karena Anda ngitung yang arsiran ini, itu berarti luasan total 1 dikurangi dengan luasan yang sebelah kiri. Luasan yang sebelah kiri itu adalah konsepnya CDF. Ya, kenapa kita pakai ngitung kita konversi ke kurang dari, karena tadi supaya tidak muncul 1 minus, jadi kita langsung bisa pakai konsep CDF ya. Jadi CDF adalah menghitung probabilitas atau luasan yang sebelah kiri tadi ya. Ya, karena menghitung 2 kalinya luasan ini sama dengan menghitung 2 kalinya luasan ini, sama saja. Bisa pakai ini, bisa pakai ini. Kalau pakai ini langsung bisa terapkan CDF. Kalau pakai yang atas, berarti Anda harus menghitung 1 dikurangi dengan CDF di posisi 2,257. Itu maksudnya tadi seperti itu. Untuk ngitung P value. Sebagai tambahan saja ya tadi. Oke, saya kira cukup untuk materi hari ini. Oke, ini tadi. Oke, ada soal?
Soal nanti silakan dikerjakan ya, silakan dikerjakan, nanti ada di aula, saya siapkan tempatnya. Jadi ini adalah sama seperti di soal tugas kemarin ya. Jadi ini terkait dengan pengaruh jangka waktu pengeringan dalam jam itu X terhadap berkurangnya berat suatu bahan yang dikeringkan, itu variabelnya Y. Jadi pengaruh X ke Y, jadi pengaruh jangka waktu terhadap berkurangnya berat. Kalau di soal kemarin itu saya berikan data mentahnya. Nah, di sini saya berikan ekstraknya. Data mentah itu sudah saya ekstrak, sudah saya sarikan beberapa besaran yang dihitung. Di sini ada sigma X, ada sigma Y, ada sigma X kuadrat, ada sigma Y kuadrat, ada sigma X kali Y ya. Jadi sudah saya ekstrak, sudah saya sarikan, dan data mentahnya sudah saya hilangkan ya. Dan N-nya berapa? N-nya ada 10 nih ya. N-nya 10. Jadi sigma I 1 sampai dengan 10 N-nya. Di informasi ini sudah cukup lengkap untuk menjawab di bawah. Yang A, jika diasumsikan variansi dari Galat adalah sigma kuadrat, tentukan nilai penduga dari sigma kuadrat. Oke. Apa nilai penduga dari sigma kuadrat? Tadi di sini ada. Nilai penduganya adalah ini ya. Ini nilai penduganya ya. Simbolnya adalah SE kuadrat. Anda harus ngitung ini ya. Nilainya berapa? Itulah jawabannya ya. Jadi yang A, nilai penduga dari sigma kuadrat itu adalah SE kuadrat. Jadi S kuadrat atau variansi dari E, error. Anda harus ngitung ini. Untuk menghitung ini Anda harus ngitung SJZ, ngitung SXY, ngitung beta 1 topi. Ya, rentetannya ada banyak ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu B dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, ujilah apakah jangka waktu pengeringan berpengaruh terhadap berkurangnya berat suatu bahan yang dikeringkan. Nah, ini Anda ikuti ini tadi ya. Anda ikuti yang di barusan ya. Anda ikuti yang barusan itu. Kemudian oke, yang B sama C adalah persis seperti yang di soal contoh ya. Yang B sama C persis seperti yang di soal contoh. Yang A saya kasih tambahan saja untuk memahamkan bahwa di sini ada yang namanya penduga dari sigma kuadrat atau penduga dari variance error ya. Oke, yang B sama C sama seperti ini ya. Ini B dan C-nya adalah yang bawahnya tadi, sama persis. Jadi tinggal Anda ngikuti itu. Oke, saya berikan sebagai latihan, silakan nanti dikerjakan ya, dikerjakan sendiri secara manual hitungan begitu biar terampil. Ya, nanti karena di UAS itu kira-kira ya gambarannya seperti ini ya. Jadi di UAS nanti kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi kita akan berikan soal kira-kira seperti ini. Nanti kita buat ringkasannya seperti ini. Kita berikan ekstraknya. Oke, kita berikan seperti ini ekstraknya. Nanti muncul banyak pertanyaannya. Oke, jadi satu soal itu bisa di create banyak pertanyaannya. Jadi bisa dimunculkan banyak nomor soal. Ya, karena nanti kan multiple choice ya, pilihan ganda. Nanti soal 1, soal 2, soal 3 kan tergantung pertanyaan-pertanyaannya. Adapun kasusnya ekstrak yang diketahui kan bisa satu soal seperti ini bisa dibikin banyak nomor ya. Mungkin ditanyakan beta 1 topinya berapa, ditanyakan signifikan tidaknya, korelasinya berapa, korelasinya signifikan apa tidak, itu nanti muncul di beberapa soal ya. Selang kepercayaannya dan sebagainya ya. Jadi makanya beberapa soal yang saya berikan kemarin, hari ini ya silakan bisa dikerjakan secara manual untuk melatih gitu ya.
Oke, saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kelebihan waktunya. Nanti soal ya bisa di-screenshot sekarang atau nanti saya tampilkan di aula ya sebagai latihan, sebagai tugas yang harus dikumpulkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.